Oke, kita akan membahas bagaimana caranya untuk menghindari atau berhadapan dengan harimau. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwasannya negara kita itu yang ada harimaunya itu ada di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Sumatera. Tetapi yang harus kita ketahui adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali itu harimaunya sudah dinyatakan punah bertahun-tahun tersebut, bertahun-tahun udah lama. KM Kali yang tersisa hanyalah harimau Sumatera yang terletak di mana di Pulau Sumatera. Harimau mempunyai karakteristik oportunistik. Apa itu oportunistik? Oportunistik adalah sifat hewan yang apabila terdesak akan memangsa ternak warga seperti domba dan lain-lain. Contoh yang terdesak itu apa? Seperti pembunuhan hutan, makanan udah gak ada. Contohnya apa? Makanan seperti kambing hutan atau monyet udah habis akibat pemburuan liar atau gara-gara pembalakan liar. Maka daripada itu harimau akan masuk ke rumah-rumah warga, memakan manusia. Sangat mungkin memakan manusia. Kenapa? Karena oportunistik. Terus apa lagi? Memakan domba-domba warga. Karena seperti itu. Karena faktanya apa, teman-teman? Faktanya adalah manusia yang masuk pemukiman warga. Maksud saya warga yang masuk pemukiman harimau. Maka daripada itu harimau sangat beradab, mereka tidak merampas tanah kecuali manusia tersebut yang merampasnya. Itu yang pertama. Dan ketika dan poin kedua, ketika berhadapan dengan harimau, kita jangan sekali-kali membelakangi. Yang ada kita harus langsung ke depan. Kenapa? Karena harimau itu sebelum menyerang manusia sudah ada di kepalanya, sudah terbayang bagaimana strateginya. Justru ketika kita membelakanginya, kita malah memberikan mereka kesempatan untuk leher ini. Maka daripada itu untuk ke hutan atau di hutan Sumatera, ketika beraktivitas kita sangat disarankan untuk membuat topi dan topinya tuh menutupi leher. Kenapa? Karena agar dan supaya pemborosan kata sekali ya, supaya harimau mengira bahwa manusia itu mempunyai dua muka, jadi mereka nggak bisa nanggep dari belakang gitu. Selanjutnya, selain harimau di Pulau Sumatera, kita akan bahas harimau dulu ya. Lanjut ya, bahas harimau di Sumatera. Terus yang harus dikhawatirkan adalah harimau yang sudah masuk ke area pemukiman warga dan memangsa hewan-hewan ternak itu harus segera ditangkap. Kenapa? Karena harimau tersebut sudah punya nyali untuk menangkap dan untuk masuk ke area pemukiman warga. Bahkan manusia sekalipun bisa diambil olehnya. Mungkin wanita, anak-anak atau orang tua bisa diambil, sehingga nyalinya itu dan kebiasaan tersebut dan instingnya itu sudah masuk ke dalam insting harimau dan menyebabkan kelakuan kesimpangan dari harimau tersebut, dan ini menyebabkan harimau itu sangat tidak berjalan selaras dengan alam, bahkan dengan manusia ya. Dan sifatnya yang harus kalian ketahui bahwa sifat daripada harimau itu adalah takut kepada manusia. Mereka cenderung menghindari manusia. Dan ketika kita berjalan di hutan, kita tahu ada jalan setapak. Harimau juga suka jalan di sana karena harimau juga gak mau susah. Nah itulah kurang lebih harimau madu sama cara menghadapi harimau dengan beruang madu di Sumatera itu sama lah ya. Terus ada macan juga. Macan itu ada tuh di Gunung Sawah tuh, ada itu Gunung Sawah. Tapi mereka cenderung menghindari manusia, mereka punya wilayah masing-masing. Terus selain macan tutul, kalau nggak salah macan tutul, macan kumbang juga sama. Tapi kalau misalkan macan dahan ada itu spesial ya, endemik Kalimantan. Tapi kalau nggak salah di Semenanjung Malaya itu ada. Cara menghadapinya juga sama lah, kurang lebih kayak harimau. Tapi harimau macan juga bahaya bagi manusia. Harimau macan itu ukurannya itu lebih besar daripada kucing, tapi jauh lebih kecil daripada harimau. Sama di sana juga ada beruang madu bahaya juga itu. Ya kurang lebih gitulah. Macan tutul, macan kumbang
spesial lah macan bulu macan kuba endemik Pulau Jawa. Enggak ada yang kurang lebih gitu. Oke, thank you.